Mencari ilmu, perintah agama, dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah senang sekali saya Mala Arifin bisa kembali menyapa Anda dalam program sore kita spesial tentunya Assalam, ayo sinau agama Islam. Dan selama 1 jam ke depan insya Allah kita akan mengulas dan mendapatkan banyak sekali tentang ilmu-ilmu agama. Dan sore hari ini telah kita siapkan tema yang menarik adalah Islam, agama, ilmu pengetahuan. Seperti apa pembahasannya telah hadir bersama saya di studio TVRI Jawa Timur. Kita sapa bersama Ustadz Haji Ahmad Ainul Yakin LC.MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik nggih? Alhamdulillah sangat baik. Sehat walafiat. Keluarga juga sehat nggih? Alhamdulillah. Masyaallah nggih. Baik, Ustadz di sini sepertinya kita hanya berdua ya Ustadz ya. Dengan tim tentunya para kru yang biasanya Assalam sudah beberapa kali kita ini kan dengan ada jemaah ya Ustadz ya. Namun kali ini harus kita berdua lagi Ustadz ya. Namun insya Allah tidak mengurangi isi bobot daripada apa yang akan kita share ke jemaah nanti Ustadz. Dan tema kita sore ini Ustadz adalah Islam, agama, ilmu pengetahuan. Seperti apa Ustadz maksud daripada tema ini, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma ja'al ayyamana ayyama rasulillah wa layalana layala rasulillah. Allahumma ja'al sabahana sabahas salihin wa masa'ana masa'as salihin wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka ilman la yunsa, ilman nafi'an mubarakan fih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam, agama, ilmu pengetahuan. Betul. Karena memang kita sebagai manusia itu tidak bisa terlepaskan dari ilmu pengetahuan. Dalam ilmu logika atau ilmu mantik sering sekali ada istilah al-insan hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang berpikir. Manusia adalah hewan yang menggunakan akalnya. Baik. Jadi kita ini mempunyai akal. Jadi akal dengan otak itu saya kira berbeda ya. Karena kalau hewan itu tidak punya akal. Baik. Kalau otak, kita sama punya otaknya, hewan juga punya otak. Bahkan ada otak-otak ikan atau apa dia enak ya. Betul. Jadi khas Surabaya. Benar sekali. Tapi manusia itu yang membedakan antara manusia dengan hewan adalah akal. Jadi bagaimana kita menggunakan akal kita untuk hal-hal yang positif tentunya. Karena mohon maaf, manusia itu ada yang menggunakan akalnya untuk hal yang negatif. Mohon maaf, orang mencuri atau orang korupsi itu menggunakan akalnya. Betul. Untuk merencanakan planningnya seperti ini, jamnya sekian, tekniknya bagaimana agar tidak diketahui nanti bagaimana lari kemana, menggelapkan uangnya itu bagaimana dan sebagainya. Itu juga menggunakan akal. Tapi itu kalau istilah Jawanya itu ngakali. Ya, ngakali kan negatif ya. Ngakali negatif. Tapi yang kita maksud adalah menggunakan akal yang positif. Kalau istilah kita di akal. Biasanya mohon maaf, yang paling sering itu Pak Tukang itu kalau misalnya ini nggak sesuai dengan kaidah ilmunya, nanti di akal saja bisa. Ternyata bisa benar. Jadi yang dimaksud adalah menggunakan akal untuk hal-hal yang
positif. Baik. Inilah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Hewan, baik. Kalau misalnya kita tidak menggunakan akal kita, maka kita apa bedanya kita dengan hewan? Atau justru malah kita menggunakan akal kita untuk hal-hal yang negatif. Itu justru malah kita lebih buruk daripada hewan. Kalau dalam istilah Al-Qur'annya itu bal ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti hewan, bahkan mereka itu lebih hina daripada hewan. Karena apa? Karena menggunakan akal untuk hal yang negatif. Sehingga al-insan hayawanun nautiq, pemirsa, manusia ini adalah hewan yang berakal, yang menggunakan akalnya untuk hal-hal yang positif. Maka benar sekali istilah ini. Itulah yang membedakan kita dengan makhluk yang lainnya. Bahkan untuk makhluk yang lainnya. Siapa sih manusia pertama? Nabi Adam alaihissalam. Kehebatan Nabi Adam. Nabi Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena ilmunya. Karena ilmunya. Ilmu yang bagaimana itu, Ustaz? Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah itu ya. Menyatakan bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah setelah menciptakan Nabi Adam, lalu Allah memberikan bekal kepada Nabi Adam. Inilah bekal yang membedakan Nabi Adam sebagai simbol manusia dengan makhluk yang lainnya, termasuk malaikat. Apa? Yaitu ilmu. Ilmu pengetahuan tentang apapun. Makanya manusia itu selalu tahu tentang apapun. Tentang nama apapun, manusia tahu. Bahkan mohon maaf, satu benda saja itu bisa beragam nama. Betul. Coba kalau di kita itu, tahu saja, itu ada tahu isi, tahu genjerot, tahu bulat, tahu tek, tahu petis, macam-macam loh. Ini kehebatan manusia sebetulnya. Yang itu tidak dimiliki oleh makhluk yang lain, termasuk malaikat. Jadi Nabi Adam itu diberi oleh Allah bekal, yang mana bekal ini berupa ilmu pengetahuan, pemirsa, sehingga itulah yang membuat Nabi Adam mulia di mata Allah Subhanahu wa taala dan dianggap mulia oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanya setelah Nabi Adam diberi bekal ilmu itu, lalu Allah Subhanahu wa taala tanya kepada malaikat. Coba malaikat, apakah kalian tahu seperti Nabi Adam ini? Nah, malaikat menjawab bagaimana? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Oh, kami tidak tahu ya Allah. Yang kami tahu hanya ilmu yang Engkau berikan kepada kami. Selain itu kami tidak tahu ya Allah. Berbeda dengan Nabi Adam yang ilmunya luas sekali. Yang ini akhirnya menjadi bekal atau menjadi tanda, simbol bahwasanya Nabi Adam adalah simbol manusia, berarti manusia adalah simbol ilmu pengetahuan. Dengan kelebihan inilah akhirnya pemirsa, Allah Subhanahu wa taala pada ayat selanjutnya itu memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah memberi bekal Nabi Adam ilmu pengetahuan, Allah sampaikan kepada para malaikat, sujudlah kepada Nabi Adam. Sujud di sini para ulama ada yang berbeda pendapat. Sujudnya bagaimana caranya? Itu yang berbeda pendapat. Tapi para ulama sepakat bahwasanya sujud malaikat kepada Nabi Adam itu bukan sujud ta'abbud, bukan sujud menyembah. Baik. Bukan sujudul ibadah, tapi sujudul ikram, sujud memuliakan, menghormati. Jadi kalau istilah Jawa itu sungkem. Baik. Jadi sungkem, ada yang mengatakan ulama itu dalam tafsir Al-Qurtubi itu inhina. Inhina itu hanya membungkukkan badan saja. Jadi mohon maaf, membungkukkan badan atau sungkem kepada orang tua yang niatnya itu menghormati, memuliakan, itu tidak haram. Bukan syirik, bukan. Baik. Kalau itu dikatakan syirik, lalu bagaimana Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam? Berarti Allah memerintahkan syirik dong kepada malaikat, kan bukan? Baik. Jadi sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu adalah sujud untuk menghormati Nabi Adam. Karena apa? Karena ilmunya. Makanya para santri kadang itu kalau kiai, bahkan ya mobilnya kiai itu kalau sudah masuk pesantren, santri itu diem. Nunduk semuanya, Masya Allah. Padahal kiai nggak ada di mobil. Ternyata yang keluar itu adalah supirnya kiai saja. Itu saking atau ini khodimnya ya, dari pasar beli sayur ya. Santri dalamnya itu saking memuliakannya itu. Jadi mobil saja ikut mulia kan seperti itu. Jadi mohon maaf, jadi sujudnya Nabi Adam sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu bukan sujud menyembahan. Baik.
Jadi segala bentuk body language kita, kita menunduk, kita misalnya ada orang kita mau jalan, kita kemudian nyuwun sewu seperti ini dalam istilah Jawa, itu sudah ada dalam Al-Qur'annya. Makanya kalau misalnya kita diperintahkan misalnya upacara atau acara-acara, dimohon berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya atau hormat kepada Sang Saka Merah Putih. Apakah itu syirik? Tidak. Karena itu penghormatan, bukan penyembahan. Harus dibedakan antara penyembahan dan penghormatan. Kalau segala bentuk kemudian menundukkan, berdiri itu dianggap semuanya penyembahan, terus bagaimana dengan malaikat kepada Nabi Adam? Jadi pemirsa, ini juga ilmu juga ya, kita harus tahu bahwasanya Nabi Adam itu mendapatkan karam, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu. Maka dengan ilmu inilah akhirnya Nabi Adam itu dimuliakan oleh malaikat dengan apa? Dengan malaikat ini sujud atau dengan malaikat ini hormat nunduk kepada Nabi Adam. Jadi menundukkan, bahasa Jawanya nunduk itu gini kan, bukan tunduk-tunduk bagaimana, tidak. Jadi menghormati Nabi Adam. Nah Ustadz, berbicara Nabi Adam tadi disebutkan bahwa beliau adalah dalam Islam itu manusia yang pertama begitu Ustaz. Tetapi kalau kita mengaca pada teori sejarah Ustaz, itu kan ada yang disebut manusia purba. Nah ini apakah ada zaman yang berbeda atau penciptaan yang berbeda Ustaz antara Nabi Adam dan manusia purba? Apalagi kita mengenal tentang teori Darwin ya. Teori Darwin yang evolusi manusia dari kerah ke manusia seperti kita sekarang itu kan. Seperti ini. Teori, kalau dalam istilah kampus itu, kita ngomong teori itu kan hasil dari pemikiran manusia. Baik. Itu bisa salah, bisa benar, kalau teori. Baik. Tapi kalau dogma, itu selalu benar. Dogma. Al-Quran itu bukan teori. Baik. Al-Quran itu dogma. Sehingga Al-Quran tidak pernah salah. Tapi kalau teori bisa salah. Baik. Makanya segala teori yang dia itu kemudian berseberangan dengan Al-Quran, pasti bisa dikatakan salah. Karena apa? Karena Al-Quran tidak pernah menyalahi ilmu pengetahuan atau sains apapun. Adapun teori Darwin dan lain sebagainya, ya itu kan itu hasil ijtihad dia, itu hasil pemikiran dia, itu hasil riset dia dan lain sebagainya. Dan riset itu biasa, bisa salah, bisa benar kan biasa itu. Jadi tidak kemudian itu mutlak. Tapi kalau Al-Quran itu dogma. Dogma itu selalu benar, pasti benar. Sehingga ya harus kita lebih dahulukan dogma daripada teori. Adapun teori yang tidak berseberangan dengan dogma, dengan Al-Quran, maka dia tidak apa-apa. Tidak mengapa. Dan Islam selalu membuka itu semua. Karena Islam lagi-lagi ilmu agama, ilmu pengetahuan. Coba ayat yang pertama kali turun, itu kan tentang belajar ya. Betul. Ya, tentang belajar, tentang membaca ya. Baik. Jadi surat Al-Alaq ya. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah, luar biasa pemirsa. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertama kepada Rasulullah SAW itu diperintahkan kita untuk belajar. Perintah pertama itu belajar ternyata. Ilmu pengetahuan, menggali ilmu pengetahuan. Ini luar biasa. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu beliau menyebutkan surat Iqra 1-5 itu kan ayat yang pertama kali turun. Jadi fahiya awwalu ayatin nazala ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa hunna awwalu rahmatin wa awwalu ni'matin. Maka ayat 5 ini yang turun pertama kali kepada Nabi Muhammad, kata beliau, adalah rahmat pertama dan nikmat pertama. Maka ilmu pengetahuan itu adalah rahmat. Maka orang yang mengetahui tentang ilmu Allah, lingkungan, maka dia akan muncul kasih sayangnya terhadap lingkungan. Betul. Orang yang paling paham tentang kedokteran medis, maka dia akan paling sayang dan paling kasihan kepada pasien. Orang yang paling mengerti tentang hewan, maka dia akan paling sayang kepada hewan. Betul. Inilah awalur rahmatin. Masya Allah. Wa awalu nikmatin. Dan nikmat, ilmu itu nikmat luar biasa. Orang kalau tahu ilmu itu luar biasa nikmat. Makanya ada para ulama itu sampai nggak menikah. Jadi ada buku Al-Ulama Al-Uzzab. Ya, ulama-ulama jomblo yang lebih memilih ilmu daripada menikah. Saya tidak termasuk karena saya tidak setingkat dengan mereka. Nah, itu bagaimana pandangan Islam, Ustaz? Yaitu karena saking beliau itu nyaman dan merasa nikmat, lupa semua, kenikmatan yang lain lupa.
karena sudah dengan ilmu itu. Baik. Jadi ayat yang pertama atau wahyu yang pertama ternyata tentang ilmu pengetahuan. Kita harus menggali ilmu pengetahuan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Di sini baca tentang apa? Tentang apapun. Allah tidak membatasi tentang hanya ilmu pengetahuan, Iya. Agama, Iya. tapi ilmu apapun. Bahkan ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu kauniyah dan lain sebagainya, silakan bacalah. Tapi dengan syarat satu. Iya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Baik. Agar apa? Agar kita menjadi manusia yang pintar dan benar. Pintar dan benar. Jadi tidak hanya pintar tapi perlu benar ini Benar, Ustaz. iya. Baik. Kita ini Indonesia ini setiap tahun mewisuda berapa juta sarjana. Berapa ribu doktor yang sudah Betul. terlahir di Indonesia ini. Bahkan profesor tiap tahun bertambah. Tapi kenapa negara kita masih seperti ini? Allah. Mohon maaf, yang korupsi, para koruptor itu bukan orang biasa. Bodoh. Bukan orang bodoh itu, orang pintar itu. Allah. Tapi kenapa kepintarannya itu kok kemudian tidak membuat dia menjadi benar? Karena bisa jadi ketika dia belajar, dia tidak menghadirkan Allah. Dia belajarnya bukan karena Allah. Baik. Dia kuliah karena apa? Karena pekerjaan. Pekerjaan. Dia kuliah di ilmu politik karena apa? Karena ingin menjadi politikus. Maka niat-niat yang tujuannya untuk duniawi itulah yang membuat akhirnya orang itu cuma pintar saja, tapi nggak benar. Makanya sangat jarang, mohon maaf, sangat jarang Iya. di kampus-kampus, terlebih kampus-kampus umum ya, mohon maaf. Itu dosen ketika mau mengajar, itu baca Bismillahirrahmanirrahim dulu misalnya, jarang sekali. Oke. Bahkan di kampus yang Islam saja kadang kelupaan. Lupa, betul. Langsung, Assalamualaikum, materi apa? Langsung seperti itu. Iya, iya. Langsung presentasi dan lain sebagainya. Padahal tidak. Harus kita dahului dengan Bismillahirrahmanirrahim, niatnya diperbarui dan lain sebagainya. Bahkan para ulama itu biasanya kalau mau belajar itu niatnya dibaca bersama-sama dengan muridnya. Betul. Nawaitu banyak itu kan keterangan semacam itu. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik. Orang apapun yang dia ahli dalam bidang apapun, kalau belajarnya itu mengikut sertakan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang ahli dalam bidangnya dan dia benar. Dia menjadi dokter yang benar, yang jujur. Dia menjadi ahli hukum yang jujur, yang benar. Kemudian dia ahli agama yang jujur dan benar. Oke. Bukan kemudian sebaliknya. Terkadang kita kan bingung sekarang di zaman sekarang ini. Iya. Kadang yang berbohong atas nama agama itu orang yang ahli agama. Allah. Yang merusak hukum itu orang yang ngerti hukum. Betul. Bener kan? Oke. Yang berbohong tentang ilmu kesehatan itu orang yang ahli dalam ilmu kesehatan. Karena apa? Karena kembali ke tadi. Iqra-nya ini tidak dibarengi dengan bismi rabbikal ladzi khalaq. Pemirsa. Masya Allah. Jadi kita harus mengkaji Al-Qur'an itu begitu mendalam sehingga apa? Sehingga nanti itu tujuan kita itu tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Allah itu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi begitu pentingnya Ustadz ya mengatasnamakan Allah dalam Benar segala sekali, hal benar termasuk sekali. belajar itu Ustadz. Termasuk belajar. Sehingga tidak menjadi orang yang pinter tapi keblinger ya Keblinger, Ustadz ya. ya. Tapi pinter yang Benar yang benar. benar. Baik, nah Ustadz berbicara ilmu pengetahuan kan juga banyak temuan sains begitu ya. Ini bagaimana terhadap apa perubahan Islam itu tersendiri Ustadz? Ya. Oke. Jadi Islam itu bukan agama yang kaku. Islam itu agama yang dia itu menerima ilmu pengetahuan, sains, penemuan-penemuan yang benar-benar secara empirik atau terbukti bahwa biasanya itu memang benar nyata, bukan dibuat-buat. Kalau dibuat-buat tentu Islam menolak atau hoax dan lain sebagainya Islam menolak. Tapi kalau memang benar-benar itu terbukti ilmu pengetahuan atau sains itu terbukti secara diuji klinis dan lain sebagainya, maka Islam welcome. Termasuk misalnya yang sekarang ini vaksin. Betul. Islam menerima, MUI menerima. Apalagi itu sudah diteliti bahannya dari apa, kemudian bagaimana, apakah ini halal apa haram, bahan-bahannya. MUI para ulama-ulama yang sudah tentunya kita tidak
meragukan lagi keilmuan beliau dalam hal agama, tentu sudah meneliti itu semua, dan ketika menyatakan ini benar, ini bagus, ini untuk kekebalan tubuh, maka Islam tentu menerima. Baik. Itu Islam. Karena memang Islam ini agama yang mengedepankan ilmu pengetahuan. Mengedepankan Selama ilmu pengetahuan itu, pemirsa, Iya. tidak bertolak belakang dengan Al-Quran, maka Islam pasti menerima. Baik Ustadz, menarik sekali ya perbincangan kita mengenai Ya. agama, Islam agama ilmu pengetahuan. Nanti kita akan kembali Ustadz ya. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, Assalam akan segera kembali sesaat lagi. Assalam, assalam di TVRI Jawa Timur. Assalam. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Assalam, Ayo Sinau Agama Islam. Bersama saya Mala Arifin dan Ustadz Haji Ahmad Ainul Yakin LCMAG. Dan pembahasan kita sore hari ini pemirsa adalah Islam Agama Ilmu Pengetahuan. Bagi Anda yang di rumah bisa melalui telepon interaktif yang ingin bergabung bersama kami, bisa bertanya atau curhat mungkin Ustadz G melalui telepon interaktif di 0315678216. Sekali lagi 0315678216. Tema kita sore hari ini Islam Agama Ilmu Pengetahuan. Baik Ustadz, berbicara ilmu pengetahuan, ini tadi sudah ada sains begitu ya, dan sekarang yang lagi hits gitu ya, Masya Allah sampai dikatakan era milenial begitu ya, dunia IT Ustadz. Bagaimana dengan ilmu teknologi? Nah, Islam memandang ilmu teknologi ini bagaimana Ustadz? Ya, Islam tidak anti dengan teknologi ya. Apalagi kalau teknologi untuk hal yang positif. Jadi Islam tidak pernah anti dengan teknologi. Jadi teknologi itu bagi Islam ya seperti halnya pisau lah. Pisau. Tinggal pisau itu siapa yang megang. Pisau itu digunakan untuk apa? Baik. Kalau untuk nguris bawang, untuk masakan suami kan pasti itu boleh. Baik. Tapi kalau pisau itu untuk membunuh kan ini nggak boleh. Maka teknologi seperti internet apa dan lain sebagainya, aplikasi apa itu selama tidak bertabrakan dengan syariat Islam, maka Islam memperbolehkan. Baik. Bahkan kita sekarang ini luar biasa ya. Kita ini di zaman yang luar biasa, apapun sudah ada di sini sudah. Betul, betul. Apapun sudah ada di sini. Jadi kita ayolah pakai aplikasi-aplikasi yang bagus. Misalnya Al-Qur'an. Bahkan kalau di HP saya ini ada tafsirnya, macam-macam, ada hadis juga. Baik. Bahkan kalau misalnya ini ada aplikasi tanya jawab itu juga ada tentang keagamaan. Itu ada aplikasi namanya Kesan dan lain sebagainya. Jadi tinggal bagaimana orang yang menggunakan teknologi itu. Baik. Sudah ada telepon masuk Ustadz. Kita sapa. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Saya Saiful dari Pasuruan. Baik, monggo Pak. Pertanyaannya Yang silakan. saya tanyakan ini misal ketika saya dihadapkan pada langsung pekerjaan yang dikondisikan tidak bisa mendekati ke agama gitu misalnya ya tiap harinya kita sibuk sehingga keagamaannya jadi turun. Bagaimana kita revisikan atau menyikapi itu saja mungkin ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Saiful di Pasuruan ya. Ustadz, jadi beliau pekerjaannya yang tidak sesuai dengan agama begitu Ustadz. Mungkin ada aturan-aturan atau terkait kebijaksanaan begitu ya Ustadz ya, yang tidak mendukung kepada syariat agama. Bagaimana untuk menyikapi itu Ustadz? Ya, yang pertama Pak Saiful, bekerja itu adalah kewajiban bagi seorang kepala keluarga, Baik. bagi suami, bagi ayah. Nggih. Dan kita juga sebagai muslim yang mukallaf, yang sudah baligh dan kita ini sadar, tentunya kita juga wajib melaksanakan perintah-perintah agama kita. Nggih. Maka jangan sampai kemudian
kewajiban yang dilakukan kemudian meninggalkan kewajiban yang satunya. Atau sebaliknya, kita sholatnya rajin dan sebagainya tapi tidak mau bekerja. Ini juga tidak boleh. Maka apa? Maka ini harus disinergikan. Baik. Ya, bagaimana caranya? Itu yang mengerti kondisinya yaitu diri kita sendiri. Kita harus memilih pekerjaan atau bekerja yang sekiranya tidak menggugurkan atau tidak menghilangkan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Ya tetap sholat duhur ya kita tetap sholat asar ya tetap sholat dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian kita bekerja tapi kemudian ini ditinggalkan. Atau kita bekerja di tempat yang justru malah mendukung tentang kemaksiatan. Tentang kemungkaran. Nah ini juga tidak boleh. Lalu bagaimana? Bismillah. Maka kita harus punya planning, punya rencana. Kira-kira mau bekerja apa kalau sudah misalnya ini keluar dari pekerjaan ini. Saya kira, mohon maaf ya, bekerja sekarang banyak sekali ya. Bahkan ada online, ada apa, dan sebagainya sekarang. Bahkan Rasulullah itu juga pernah mengatakan 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di dagang. Masya Allah. Berdagang. Baik. Jadi banyak sekali saya kira Pak Saiful untuk bisa mengais rezeki yang halal tanpa meninggalkan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Rasulullah, sebagai seorang muslim. Baik. Artinya lebih baik keluar begitu kalau memang tidak bisa menjalankan apa yang disyariatkan Islam begitu Ustaz ya? Iya. Jadi dilihat dulu. Memang kita kan nggak jelas tadi pekerjaannya sebagai apa dulu ya. Jadi yang mengerti kondisi tentang Pak Saiful ya Pak Saiful sendiri. Maka silakan disinergikan. Apabila tidak bisa disinergikan, maka pilih salah satunya dan penggantinya yang ada. Sholat penggantinya ada nggak sholat itu? Kan nggak ada penggantinya sholat. Kalau bekerja insya Allah ada penggantinya yang lain dan sebagainya. Saya kira seperti itu. Baik, itu Pak Saiful nggih, semoga bisa cukup menjadi solusi panjenengan nggih. Berikutnya sudah ada video pertanyaan Ustadz yang siap dari jamaah, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bukhari dari Benowo, mau menanyakan Pak Ustadz, apa indikatornya kalau Islam itu adalah agama akal atau agama ilmu pengetahuan? Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indikatornya Ustadz bahwa Islam itu agama ilmu pengetahuan, monggo. Ya, indikatornya kalau Islam sendiri, jadi Islam itu makanya Islam selalu mengikuti zaman. Dalam artian Islam selalu terbuka, Islam tidak pernah tertutup untuk ilmu pengetahuan. Bagi seorang Muslim, Islam memberikan apa ya? Islam membuka bahwasanya Muslim ini juga harus berkembang dan harus menguasai ilmu-ilmu pengetahuan yang ada. Setiap masa itu kita butuh ilmuwan-ilmuwan Muslim. Kita ini selama ini kan hanya berkaca pada membangga-banggakan ilmuwan-ilmuwan yang dulu. Betul. Kita punya Ibnu Sina dalam kedokteran, kita punya Al-Farabi dalam ilmu logika, kita punya Al-Ghazali dalam ilmu falsafat dan lain sebagainya. Kita punya Ibnu Haytham dalam ilmu optik dan lain sebagainya, Al-Khwarizmi dalam matematika. Oh, banyak sekali sebetulnya. Tapi kenapa itu tidak kita lanjutkan itu? Karena memang sekarang ini kita hanya terkungkung pada bahwasanya Islam itu ya hanya belajar agama saja, tidak. Bahkan dalam agama pun kita belajar tentang hal-hal yang luar biasa. Jadi ini saya dulu pernah mengajar di UIN Sunan Ampel itu mata kuliah hadis sains. Jadi ini di prodi hadis ya. Jadi kumpulan tulisan-tulisan mahasiswa saya. Masya Jadi Allah. Sabda Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah ternyata terbukti secara sains itu ilmiah sekali. Misalnya seperti kalau ada minuman kemudian ada lalat, kata Rasulullah kan celupkan saja lalat itu karena salah satu sayapnya itu ada racun, salah satunya lagi penawarnya. Ternyata ketika itu dikaji terbukti. Ini baru hadis, belum lagi Al-Qur'an. Masya Allah. Jadi luar biasa Ibu. Jadi kita ini sebetulnya bisa menguasai dunia kalau kita benar-benar mau mengkaji tentang Al-Quran dan hadis, yang mana Al-Quran dan hadis ternyata tidak menutup pintu-pintu ilmu pengetahuan dari masa ke masa. Bahkan Rasulullah 1400 tahun yang lalu itu sudah ngomong seperti ini. Termasuk dalam Al-Quran itu yang sering kita
kaji itu, kalau di kampus itu penciptaan manusia. Iya. Mulai dari apa, usianya sekian, 40 hari ini dan sebagainya. Ternyata itu terbukti semua dalam ilmu sains. Masya Allah. Nggih. Jadi Islam harus memang seperti ini, dan Jadi kita harusnya para pemuda-pemudi kita nih, Ustadz, ya, Masya Allah, harus semangat nih pemirsa, ya. Sebagai orang tua juga mensupport. Jadi tidak hanya mengalir aja gitu ya Ustadz ya, hidup itu ya. Masya Allah. Nggih. Kita lagi itu kembali lagi kepada bahwasanya ayat yang pertama kali turun itu adalah tentang belajar. Jadi luar biasa. Ya tentu belajar ini secara luas, termasuk ya belajar ilmu agama. Itu kan wajib. Ilmu agama itu wajib karena belajar ilmu agama yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban kita, seperti belajar ilmu tentang sholat, tentang puasa, itu wajib kita. Ya harus itu. Dan tentunya dalam pembelajaran, kalau di kampus atau di sekolah itu kan misalnya gini, dibutuhkan guru matematika. Syarat gurunya itu apa? Lulusan matematika. Betul. Lulusan dia sarjana matematika, kan seperti itu. Dibutuhkan guru sastra misalnya. Maka yang di kriterianya itu adalah dia alumni atau dia lulus sastra Inggris misalnya. Betul. Nah, tentu juga dengan ilmu agama. Jangan sampai kemudian kita belajar ilmu agama itu belajar ke siapa saja. Jangan. Harus diteliti dulu. Siapa yang mengatakan itu? Kita belajar kepada siapa? Backgroundnya dia apa? Lulusan mana? Alumni mana? Dan lain sebagainya. Karena kalau ilmu agama ini lebih jauh ini ya, penting sekali. Karena seorang tabi'in yang bernama Muhammad ibnu Sirin itu pernah berkata demikian. Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini itu adalah ukuran dari agama kalian. Masya Allah. Maka telitilah dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Karena ilmu agama ini kita mengambil dari siapa, maka kita beragama itu akan mirip dengan siapa. Jadi anta syaikhuka, kamu itu tergantung dari gurumu. Kalau misalnya guru kita itu selalu mengajarkan tentang lemah lembut, menyayangi, cinta, damai dan lain sebagainya, maka insya Allah kita akan beragama seperti guru kita. Cinta dengan kedamaian, kasih sayang, lemah lembut dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya, kalau kita belajar dari orang-orang yang tidak tahu kita bagaimana sanatnya atau backgroundnya dan lain sebagainya, maka keilmuan kita akan carut marut. Itu ilmu agama. Lah ilmu yang lain saja, ilmu umum saja harus ada spesifikasi seperti itu. Betul. Makanya insya Allah kalau di Assalam ini aman insya Allah. Karena kan TVRI Jawa Timur tentu sudah menyelidiki terlebih dahulu. Narasumber ini bagaimana, siapa dan lain sebagainya. Tentu seperti itu. Artinya para orang tua ini, pemirsa di rumah, harus benar-benar jeli ya Ustadz ya. Apalagi untuk memasukkan pondok pesantren, mungkin begitu Ustadz? Ya benar. Nah termasuk ini ada tips mungkin Ustadz bagaimana cara memilih pondok pesantren yang benar Ustadz? Misalnya dilihat dulu alumni-alumninya bagaimana. Alumni-alumni sana itu bagaimana. Baik. Seperti misalnya pondok saya dan pondoknya Mbak Mala ini kan Nurul Huda, pondok pesantren Nurul Huda Singasari Malang, alumninya ini. Alumninya, kemudian kiainya siapa? Akhlaknya kiainya bagaimana? Terus ustadz-ustadznya bagaimana? Yang dikaji ilmunya itu apa? Kitabnya apa? Itu harus diteliti. Kalau misalnya tidak tahu ya ditanyakan orang yang lebih tahu. Baik. Karena itu tadi, nanti khawatir justru malah seperti itu. Tentunya kan dokter, dia diperbolehkan untuk mengobati kalau dia mempunyai sertifikat atau apa ya istilahnya, izin bahwasanya lisensi bahwasanya dia boleh praktekkan seperti itu. Sama dengan keilmuan yang lainnya, kalau kita pengen belajar ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi dan lain sebagainya, maka kita harus belajar kepada ahli-ahlinya. Baik, Ustadz, sudah ada telepon lagi yang sudah masuk pemirsa. Kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bapak, dengan siapa di mana? Bapak Arifin dari Pasuruan. Baik, monggo Pak Arifin. Ya, mau bertanya pada Pak Yai, apakah darurat itu ada batasnya? Seperti halnya sekarang ini masa pandemi ya. Seperti sholat itu kan disuruh renggang. Padahal Nabi Muhammad disuruhkan rapatkan barisan dan teruskan barisan. Dan sekarang ini darurat kok
enggak sementara, malah sementahun, Ya. bertahun-tahun ini, Ya. 3 tahun enggak. Itu bagaimana Nggih. Nggih. dalam pandangan Islam itu, Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali nih Ustadz pertanyaannya, monggo. Benar. Nggih. Benar Pak Arifin, terima kasih pertanyaannya. Apakah darurat itu ada batasannya? Ya. Dalam kaidah fikih itu ada ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi kedaruratan itu memperbolehkan hal-hal yang dilarang bahkan. Makanya seperti tadi, misalnya ya vaksin, misalnya Oke. tidak ada vaksin lain yang berbahan halal misalnya ya. Adanya cuma satu ini. Dan ini urgent, kalau nggak digunakan maka semua akan mati. Manusia banyak yang meninggal dunia misalnya. Maka vaksin ini, kalau misalnya terbuat dari hal yang haram dan tidak ada yang lain, catatan ya, jangan dipotong. Kalau misalnya tidak ada yang lain, Baik. maka ini boleh. Sama halnya ketika misalnya kita di hutan. Kita di hutan tidak ada bekal, tidak ada makanan dan lain sebagainya. Kemudian kita menemukan bangkai rusa. Iya. Maka kita boleh masak daging bangkai rusa itu, ini udah bangkai kan haram ya. Baik. Bangkai itu haram, kita boleh memasaknya, tapi ada batasannya. Jangan sampai kemudian makan itu, kemudian sampai kenyang, itu nggak boleh. Batasannya apa? Ya hanya agar kita tidak mati, tidak lemes gitu saja. Baik. Terus kalau misalnya sekarang ini, konteksnya sekarang ini, misalnya ada soft dan lain sebagainya. Nggih. Mohon maaf, dalam hadis itu kan Rasulullah itu sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min iqamatis shalah, atau dalam riwayat min tamamis shalah. Baik. Shaf itu bukan termasuk dari syarat sahnya salat. Bukan wajib. Tapi shaf itu adalah untuk penyempurna salat. Penyempurna. Jadi bukan kemudian shaf gak penting, loh tetap penting ini. Jadi ini shaf ini penting Pak Arifin, bener. Shaf ini penting. Tapi perlu diingat bahwasanya shaf ini penyempurna salat, bukan termasuk dari bagian dari salat itu sendiri. Baik. Seperti Al-Fatihah, seperti tahiyat akhir dan lain sebagainya. Kalau ada hal yang darurat seperti sekarang ini, apakah boleh direnggangkan? Maka boleh. Oke. Jangankan hal yang itu hanya penyempurna. Yang haram saja itu boleh. Baik. Kalau memang ada darurat. Terus batasannya bagaimana? Ya batasannya sampai kemudian pandemi ini berakhir. Yang menentukan boleh atau tidaknya itu siapa? Ya para ulama yang mengerti. Baik. Kalau dalam Indonesia ini sekarang seperti MUI lah. Seperti MUI atau lembaga fatwa dan lain sebagainya di MUI itu kan beliau-beliau kan tentu yang paling mengerti tentang fikih, usul fikih, dan fatwa-fatwa beliau itu tidak berlandaskan hanya agama saja Pak Arifin, tapi juga sudah mengkaji tentang ilmu kesehatan. Jadi mufti, orang yang ingin mengeluarkan fatwa itu tidak hanya dia berlandaskan dari ilmu agamanya saja, tapi juga dia menghadirkan orang-orang yang Para ahli di ahlinya. bidang itu yang ingin dia keluarkan fatwa tentang hal itu. Misalnya dia ingin mengeluarkan fatwa ekonomi, maka dia harus menghadirkan ahli ekonomi. Kalau dia ingin mengeluarkan fatwa tentang kesehatan, maka dia harus menghadirkan ahli ilmu kesehatan. Baik. Nah, seperti tadi itu Oke. yang dikatakan itu bahwasanya jangankan hanya penyempurna sholat, tapi hal yang haram saja dalam kaidah fikih itu diperbolehkan selama itu darurat. Tentunya ada batasannya. Selama ini tidak ada masalah sebetulnya. Kan Nah, ini kok pemerintah sudah ada bukannya sementara begitu, PPKM level ini, level itu. Kalau level ini diperbolehkan seperti ini di masjid, level Baik. itu kan sebetulnya sudah diatur sedemikian rupa. Saya kira nggak ada masalah sebetulnya. Sudah cukup nggih Ustadz nggih? Ya. Iya, baik. Itu Pak Arifin ya, jawabannya Masya Allah. Nah Ustadz, kita kembali ke pengetahuan teknologi tadi Ustadz ya. Sekarang ini kan ada juga aplikasi macam-macam ya Ustadz ya, termasuk yang lagi tren juga itu foto yang bisa digerakkan Ustadz. Nah ini kan bisa juga sampai ada jamaah itu Ustadz, salah satu sehingga dia foto almarhum. Nah ini membuat dia baper. Ya. Nggih, bagaimana ini dalam pandangan Islam, Ustaz? Ya, selama aplikasi itu tidak menjurus kepada halal yang haram, saya kira nggak masalah. Jadi kalau misalnya foto orang tua, kemudian dia ingat kepada orang tua, oh saya ingat bapak saya, kemudian dia semakin bertambah semangat belajarnya. Dia kemudian semakin sadar bahwasanya oh ternyata hidup ini ada batasannya. Hidup ini ada puncaknya, ada ujungnya, itu kematian dan lain sebagainya. Maka ini nggak masalah menurut saya. Tapi kalau misalnya kemudian aplikasi itu digunakan untuk hal-hal yang haram, maka ya ini tidak boleh. Tidak boleh.
misalnya ini yang berkerudung, misalnya seorang muslimah berkerudung, kemudian dia di crop atau dipotong wajahnya, ditempelkan kepada wanita yang nggak berkerudung, yang yang rambutnya ini dan sebagainya. Nah ini nggak boleh. Oh dia aslinya ini berkerudung kok, kemudian diedit ya istilahnya, diedit diganti kepada aplikasi yang demikian. Maka apapun itu aplikasi, apabila digunakan untuk hal-hal yang positif, maka Islam welcome terhadap teknologi itu. Tapi sebaliknya, kalau misalnya aplikasi itu digunakan untuk hal yang yang negatif atau berdampak kepada negatif, kemaksiatan, melanggar syariat Islam, maka tentu Islam menolak tentang hal itu, aplikasi itu. Kalau mungkin dari sisi pandangan apa tidak seperti menambah menciptakan nyawa kayak gitu kan Ustadz? Jadi yang sampai foto bisa nyanyi, bisa bergerak-gerak itu kan Ustadz? Sebetulnya ya, kalau membahas tentang hal itu panjang sekali sebetulnya. Itu kan tentang bernyawa atau tidak itu kan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah itu bersabda, orang yang paling berat siksanya itu al-musawwirun. Al-musawwirun di sini itu kalau dalam bahasa Arab kontemporer, al-musawwirun itu fotografer. Masya Allah. Fotografer ini. Jadi ngeri. Kalau bahasa Arab kontemporer, makanya kita mengkaji hadis Nabi itu harus dengan bahasa Arab yang dulu. Baik. Ini dibutuhkan siapa? Dibutuhkan orang yang berkompeten dalam hal itu. Kalau kita hanya lihat kamus saja terjemahan, wah amburadul semua. Kameramen ini bagaimana nanti ini? Padahal ini nyuting untuk keilmuan Islam. Betul. Terus bagaimana foto dan lain sebagainya. Makanya di sini ulama akhirnya berbeda pendapat. Musawwir di sini maksudnya adalah yang membuat patung. Oh baik. Karena dulu pelukis. Dulu pelukis, pembuat patung itu digunakan untuk halal penyembahan. Baik. Makanya sebagian ulama itu akhirnya berkomentar, berpendapat bahwasanya kalau zaman sekarang tidak. Jadi zaman sekarang itu orang yang membuat patung, orang yang membuat lukisan itu tidak termasuk pada hadis ini. Karena apa? Karena lukisan dan patung zaman sekarang apakah disembah? Tidak. Jadi sekarang lukisan seperti ini, apakah ini disembah? Tidak. Baik. Melukis pohon, melukis dedaunan dan sebagainya, tidak. Makanya ulama ini berbeda pendapat nanti. Ada ulama yang tetap konservatif dalam artian, ya tetap ini pokoknya nggak boleh melukis apa dan lain sebagainya yang bernyawa dan lain sebagainya nggak boleh. Tetap nanti akan dihadirkan rohnya dan lain sebagainya, nanti ditanggung jawab dan lain sebagainya. Ada ulama yang memahami hadis itu secara luas dan lebih konteksnya, Konteksnya apa? Ternyata pelarangan Rasulullah itu ilahnya, alasannya Rasulullah melarang ini karena zaman dulu lukisan, patung dan lain sebagainya itu diperuntukkan untuk sesembahan. Ada ulama yang tengah-tengah ini. Selama itu lukisan atau patung itu tidak berupa hewan atau manusia dan lain sebagainya, maka nggak ada masalah. Baik Ustadz, Masya Allah. Kita akan lanjutkan nanti perbincangan kita Ustadz. Pemirsa jangan kemana-mana, Assalam akan segera kembali sesaat lagi. Assalam di TVRI Jawa Timur. Terima kasih pemirsa TVRI Jawa Timur, Anda masih setia bersama kami di Assalam, Ayo Sinau Agama Islam. Kembali kami mengajak Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon interaktif di 0315678216. Dan tema kita sore hari ini Islam Agama Ilmu Pengetahuan. Ustadz, kita lanjutkan. Lebih dahulu mana sih Ustadz kita itu harus beragama dulu atau berilmu dulu Ustadz? Ya, jadi begini ya, ilmu pengetahuan yang dia itu lebih bersumber dari akal, kemudian ajaran agama yang lebih bersumber kepada teks-teks agama, yaitu kalau kita ini Al-Quran atau hadis, ini bagaimana, mana yang didahulukan. Maka dalam ajaran kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang didahulukan adalah Al-Quran dan hadis. Tentunya kalau Al-Quran sudah mutlak ya, pasti yaitu Al-Quran karena mutawatir. Ada hadis itu dilihat dulu apakah hadis ini sahih atau palsu dan sebagainya. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih mendahulukan ini kita taruh atas, kemudian akal ini sebagai pendukungnya. Jadi selama hasil dari akal kita, jadi usaha kita, pemikiran kita atau tadi teori itu
muncul dari pemikiran kita, dari akal kita, selama itu tidak bertolak belakang dengan Al-Quran dan hadis, maka tidak ada masalah. Maka ini bisa disinergikan. Baik. Namun apabila bertolak belakang, maka harus kita dahulukan Al-Quran. Karena Al-Quran ini dogma, dan lagi dogma itu suci. Iya. Suci itu apa? Tidak pernah salah. Nggih. Dzalikal kitabul la raiba Raiba fih. fih. Tapi kalau akal kita bisa salah. Tapi kalau orang-orang Mu'tazilah, ya, orang-orang Mu'tazilah itu dia lebih mendahulukan akal. Kalau akal ini ukuran mereka akal. Kalau misalnya akal ini bertolak belakang dengan Al-Quran, maka dia lebih mendahulukan akal dan lain sebagainya. Kalau kita tidak. Karena akal ini bisa salah, bisa keliru. Tapi kalau Al-Quran dan hadis, tentunya hadis yang tadi dengan syarat ketentuan berlaku, ini tidak pernah salah atau keliru. Baik. Kemudian Ustadz, saya pernah mendengar bahwa orang itu yang berilmu lebih mulia daripada orang yang ahli ibadah. Ya. Ini bagaimana, Ustadz? Ya benar. Nggih. Jadi orang yang berilmu itu dalam kitab-kitab tasawuf ya, itu juga sering sekali dalam juga kitab-kitab yang menjelaskan tentang fadl ilmu, keutamaan ilmu, itu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah. Karena apa? Karena orang yang berilmu dia akan tahu ibadahnya ini sah atau tidak. Ibadahnya ini benar atau tidak. Baik. Ibadahnya ini tepat atau tidak dilakukan pada jam sekian, pukul sekian dan lain sebagainya. Tapi kalau hanya ahli ibadat saja tanpa tahu ilmunya, maka untuk apa? Untuk sia-sia dia. Baik. Jadi sama halnya orang yang dia itu ahli nyetir, Ahli tapi nyetir. dia tidak tahu arah. Mau kemana? Tidak tahu arah, misalnya mau ke Jogja, mana arahnya dia tidak tahu. Yang ada bensin habis ya. Iya, yang ada bensin habis, tuh sia-sia akhirnya. Betul. Muter-muter nggak tutup, Baik, nggak sampai. Tapi orang yang ahli ilmu, orang yang mengerti ilmu, dia mudah sekali. Oh, Jogja arahnya ke sana, selesai. Baik. Lebih-lebih ahli ibadah dan juga ahli ilmu atau Masya berilmu. Allah. Nah, ini seperti luar biasa. Ustadz Ainul Yakin nih ya. Boten. Berilmu, seperti beriman, guru-guru kita. Masya Ya, Allah. seperti guru-guru kita, ulama-ulama kita. Baik Ustadz, ada pertanyaan berikutnya Ustadz, ini yang lagi hit juga Ustadz ya. Pertanyaan, bumi itu bulat atau datar? Ya. Ini bagaimana Ustadz berdasarkan ilmu pengetahuan dan Islam ini Ustadz? Ya benar. Sekali lagi bahwasanya Al-Quran itu tidak pernah bertolak belakang dengan ilmu pengetahuan, Baik. sains. Misalnya, sains ternyata membuktikan bahwasanya bumi itu bulat. Terus bagaimana Al-Quran? Ternyata dalam Al-Quran itu ada ayat surat An-Naba itu. Alam naj'alil arda mihada. Baik. Dan kami jadikan bumi itu mihada. Mihada itu hantaran seperti ini. Jadi lurus. Datar seperti kasur lah. Mihada itu seperti kasur. Jadi mihada itu adalah tempat yang digunakan untuk tidurnya bayi. Tentunya bayi kan kalau tidur nggak mungkin melenduk gini ya. Tempatnya bayi kalau tidur kan harus lurus, harus nyaman dan lain sebagainya. Nah, perlu kita sadari dan kita fahami secara betul ayat ini. Ayat ini yang sering digunakan oleh saudara-saudara kita yang berpendapat bahwasanya bumi itu datar. Baik. Padahal di sini pakai Allah itu menggunakan kata alam naj'al. Ja'ala. Jadi ja'ala itu sayyara. Jadi menjadikan. Beda dengan khalaqah. Baik. Kalau khalaqah itu menciptakan. Kalau khalaqah itu menciptakan dari awalnya. Kalau misalnya Allah menciptakan sesuatu, berarti dari awalnya seperti itu. Tapi kalau ja'ala, jadi Allah itu menjadikan yang awalnya sesuatu itu berupa apa, kemudian Allah menjadikannya seperti itu. Baik. Jadi kalau bumi ini, ya bumi ini bulat karena secara sains sudah terbukti bahwasanya bumi ini bulat. Kemudian bagaimana dengan ayat ini yang sering dijadikan oleh dalil sebagian orang bahwasanya bumi ini datar? Ingat bahwasanya itu ja'ala, bukan khalaqa. Jadi Allah itu menjadikan bumi, bukan menciptakan ya, menjadikan bumi ini datar agar apa? Agar kita bisa hidup di sini. Agar kita bisa istiqrar, kita bisa tenang, bisa nyaman, tidak gonjang-ganjing seperti ini dan lain sebagainya. Jadi makna yang berbeda ya Ustadz ya? Benar, makna yang berbeda. Makanya kalau kita menafsirkan Al-Quran itu harus mengerti tentang bahasa Arab secara menyeluruh. Kalau kita hanya menyamakan antar mufradat kosakata bahasa Arab itu, wah ini fatal sekali. Makanya kalau di mata kuliah saya mengajar ini, semester ini saya mengajar di Al-Khazini Buduran itu, kampusnya itu mata kuliah mufradatul Quran. Jadi kosakata Al-Quran. Itu berbeda. Baik. Jadi khalaqa dan ja'ala itu berbeda. Makanya kalau sebagian saudara kita yang mengatakan bumi itu datar, harus dikaji ulang.
Ini pakai ja'ala, bukan khalaqa. Jadi kalau ja'ala itu Allah sudah menciptakan bumi sedemikian rupa, kemudian Allah menjadikan bumi itu datar, terhampar seperti ini untuk apa? Untuk agar kita ini bisa berjalan, kita bisa tidur, bisa nyaman dan lain sebagainya. Bahkan pemirsa, penemu globe, jadi yang membuat globe pertama kali ternyata itu orang Islam. Masya Allah. Namanya Imam Al-Idrisi. Jadi beliau yang menemukan globe, yang membuat globe, sehingga globe inilah yang dijadikan acuan oleh generasi-generasi setelahnya ketika mereka itu ingin berkeliling dunia. Dan ternyata benar titik-titiknya. Ini luar biasa. Lagi-lagi Islam perannya dalam ilmu pengetahuan itu luar biasa. Asli dari mana itu tadi Imam Idrisi, Ustaz? Saya lupa, Al-Idrisi itu. Pokoknya Imam Al-Idrisi. Entah Spanyol atau apa, saya lupa. Yang jelas itu orang Islam, penemu globe. Nanti mungkin bisa digali lagi pengetahuan tentang Imam Al-Idrisi itu. Yang jelas namanya Al-Idrisi dan dia penemu globe. Yang menciptakan globe pertama kali. Globe itu kan bulat tuh. Betul. Itu ternyata orang Islam sudah zaman dulu sudah ngomong seperti itu. Allah. Mungkin belum ada foto NASA atau apa orang keluar angkasa untuk memoto bumi dan lain sebagainya. Mungkin belum ada itu. Tapi dia sudah seperti itu. Jadi hebatnya peneliti-peneliti kita, ilmuwan-ilmuwan kita itu tidak kalah sebetulnya dengan orang-orang di luar Islam. Karena lagi-lagi kita kembali bahwasanya Islam itu sumber ilmu pengetahuan. Karena Al-Quran dan hadis itu tidak hanya berbicara tentang akhirat saja, tapi juga tentang dunia ini semua. Baik. Nah Ustadz, pernah kita dengar ya, itu hadis atau makalah Ustadz, bahwa utlubul ilma walau bisin. Nah ini kenapa harus bisin gitu Ustadz? Ya, gini, itu makalah ya, bukan hadis, itu makalah. Baik. Jadi kalau Ustadz sekarang itu mengkaitkan bisin karena Cina itu sedang hebat dan sebagainya, negara raksasa dan lain sebagainya lah, Cina top, negara top lah. Sebetulnya gini, hadis itu bukan hadis ya, makalah ya. Makalah itu digunakan untuk apa? Untuk agar kita itu belajar sejauh mungkin. Jadi dulu di Arab dengan Cina itu kan jauh. Belajarlah, meskipun nanti kamu ke Cina, meskipun jauh sekali, itu nggak apa-apa, belajarlah. Masya Allah. Jadi maksud dari makalah itu seperti itu. Artinya motivasi ya Ustaz. Motivasi ya? Meskipun belajarnya jauh itu nggak masalah. Baik. Carilah ilmu itu. Meskipun di ujung dunia kamu dari timur sampai ke barat, atau kamu dari barat sampai ke timur, belajarmu nggak masalah. Maksud dari makalah itu seperti itu. Ya kebetulan kemudian sekarang Cina lagi hebat dan lain sebagainya, kemudian itu disambut pautkan dengan keadaan yang sekarang. Tapi sebetulnya makalah itu ditujukan untuk seperti itu tadi. Baik Ustadz, kita juga kepingin ya Ustadz ya membahas sore hari ini kesana kemari sampai ke Cina, gue bikin Ustadz ya seperti makalah ini. Namun kita dibatasi waktu Ustadz. Maka mohon monggo kesimpulan singkat di akhir Ustadz. Ya pemirsa, kita patut bersyukur kita dijadikan seorang muslim dan kita diberi Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga belajar hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana apabila Al-Quran itu dikaji dan hadis itu juga diteliti, dikaji secara mendalam, tentunya dengan pemahaman ulama kita, maka insya Allah kita akan menyimpulkan bahwasanya Islam ini Islam agama ilmu pengetahuan, Islam yang tidak menolak teknologi, Islam yang tidak pernah bertolak belakang dengan sains dan lain sebagainya, karena semua itu bersumber dari agama Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan hadis. Kita tutup doa Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Ghaffar ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami ya Allah, yang mengajarkan kami ilmu pengetahuan ya Allah, dan jadikanlah ilmu pengetahuan itu ya Allah menambah keimanan kami, menambah kedekatan kami kepada Engkau ya Allah, baik ilmu pengetahuan tentang agama maupun ilmu pengetahuan tentang yang lainnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah istri kami, jadikanlah suami kami, jadikanlah anak cucu kami, keluarga kami penghias mata, penghibur lara penentram jiwa, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih banyak Ustadz, semoga manfaat barokah pemirsa. Usai sudah perjumpaan kita sore hari ini, saya Mala Arifin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai usia senja